Astra Motor, TAM, berkolaborasi dengan Kala Toyota melalui kampanye Hybrid EV for Everyone menghadirkan Toyota Space di Kota Makassar. Acara ini berlokasi di Atrium Trans Studio Mall, TSM, Makassar selama 5 hari, yakni mulai 8 sampai dengan 12 April 2026. Toyota Space sendiri menjadi wadah interaktif bagi masyarakat untuk mengenal dan merasakan langsung teknologi Best Value Hybrid EV. Kehadiran Toyota Space di Makassar menjadi momen istimewa setelah sebelumnya sukses menyambangi 9 kota besar di Indonesia sejak Februari 2026, mencakup wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga kota Manado. Say Area Department Head Toyota Astra Motor, Helen Sinatras, menyampaikan, sebagai rangkaian lanjutan, Toyota mengadakan Toyota Space sebagai pengalaman interaktif bagi masyarakat Makassar. Untuk mengenal langsung dan merasakan teknologi Best Value Hybrid EV yang kami tawarkan di produk kami yang terbaru yakni Veloz Hybrid EV, ujarnya, Rabu 8 April. Pusat perhatian dalam ajang ini adalah Veloz Hybrid EV, yang baru saja diluncurkan secara resmi pada awal Maret lalu. Kehadiran varian hybrid dari MPV populer ini merupakan wujud nyata komitmen Toyota dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan yang tetap fungsional untuk keluarga. Marketing General Manager Kala Toyota, Suliadin, mengatakan, jika market sempat dihebohkan dengan kejadian penutupan Selat Hormuz, pengamanan aset barang milik daerah dalam bentuk sertifikatan. Jadi aset barang milik daerah untuk tahun 2026 ini kita targetkan ada 1.000 yang akan kita sertifikatkan. Nah, di dalam proses ini tentunya perlu upaya untuk bagaimana sinergitas semua OPD yang terkait selaku pengguna barang untuk segera mengusulkan lahan yang berada di KIP masing-masing untuk disertifikatkan melalui Dinas Pertanahan. Tetapi pengusulan itu harus didasarkan pada prioritas, yaitu mana aset yang clean and clear. Nah, itu yang harus didahulukan bentuk urutannya sehingga pemetaan daripada aset tanah yang bisa kita sertifikatkan itu tidak mengalami kendala, karena yang cepat diusulkan itu yang aset yang clean and clear. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi tahun yang spektakuler untuk pengamanan aset daerah di Kota Makassar dengan pencapaian target 1.000 sertifikat bidang tanah. Bu, itu yang 1.000 sertifikat bidang tanah itu yang mau disertifikatkan itu apa yang paling banyak, sekolah atau? Iya, kita sebenarnya mengupayakan semua pasos yang ada, tapi yang paling utama ini adalah sebenarnya sekolah. Sepanjang tidak ada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, mulai mematangkan strategi untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi di kawasan Pasar Sentral atau New Makassar Mall, usai melakukan peninjauan langsung, Kamis 9 April. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam membangkitkan kembali salah satu pusat perdagangan legendaris yang kini mengalami penurunan aktivitas. Ini dulu adalah ikon ekonomi kerakyatan. Seluruh akses ekonomi masyarakat bertumpu di tempat ini, ujar API usai meninjau Pasar Sentral. Dalam tinjauannya, ia menemukan fakta bahwa sebagian besar ruang di dalam gedung belum dimanfaatkan secara optimal. Aktivitas perdagangan saat ini hanya terkonsentrasi di area basement hingga lantai 1, sementara lantai atas cenderung kosong. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan utama dalam mengembalikan kejayaan Pasar Sentral sebagai pusat ekonomi rakyat. Seluruh ruang yang ada harus bisa dihidupkan kembali secara bertahap agar pasar ini kembali ramai dan kompetitif, tegasnya. API menekankan, revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan fisik,
tetapi juga mencakup penataan pedagang, kenyamanan pengunjung, hingga sistem pengelolaan yang lebih modern dan adaptif. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bersama Self-Regulatory Organizations, SRO, pasar modal terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal. Ini menjadi upaya dalam memperluas basis investor domestik sekaligus mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, menyampaikan jika penguatan literasi keuangan juga sangat diperlukan untuk semakin melindungi masyarakat dari berbagai penipuan termasuk tawaran investasi ilegal. Oleh sebab itu diselenggarakan acara edukasi keuangan yang berlokasi di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang pada Kamis 9 April. Agenda tersebut menjadi rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu, SAPM 2026 di Serang, Banten pada 8 sampai dengan 10 April 2026 yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, ASN, komunitas perempuan, hingga mahasiswa. Masih ada PR besar kita untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat dan publik kita, karena tanpa pemahaman yang memadai tentu rentan kita semua terbujuk iming-iming.